pada malam yang berbahagia ini, dengan taufik dan inayah Allah, kita telah dapat bersama-sama hadir bersama kita Bapak Nurdin, Bupati Aceh Jaya, dan juga Bapak Nusir, anggota DPRA tingkat 1, dan juga anggota-anggota DPRK baik dari Aceh Selatan dan juga Aceh Singkil. Saya mewakili Kepala Dinas Pendidikan, dan juga Bapak Camat, Pak Mukim, Pak Kisi, Abu-Abu, dan juga wali-wali Nanggro. Tauhid Tasawuf yang teristimewa Ibu Siti Hikmah Fadilah. Mengapa saya katakan istimewa Ibu Siti Hikmah Fadilah? Soalnya jauh dari Medan datang ke sini, dan juga saya baru-baru ini bersama dengan beliau di Medan. Tadi beliau pengalamannya besar dan perkembangan tasawuf begitu cepat di Sumatera Utara dibanding dengan di Aceh. Padahal di Aceh ini saya sudah hampir 20 tahun berulang-ulang pergi ke Aceh. Jadi pemerintah Aceh mendapat saya temani Bapak Erwandi Yusuf untuk minta persetujuan untuk mengadakan seminar tingkat internasional. Jadi begitu beliau menandatangani, 2 hari setelah itu beliau telah ditangkap oleh KPK. Dan juga Bapak Nova yang menempung tawari Bapak Nova saya mula-mula menjadi Gubernur Aceh. Tapi setelah saya tempung tawari, kemudian saya tidak bertemu-temu lagi. Jadi berbeda dengan di Medan. Tadi dengan berkat Ibu Hikmah Fadilah, saya dapat dipertemukan dan dapat disambut baik oleh Gubernur Medan dan juga oleh Wakil Gubernur Medan. Jadi Ibu Hikmah Fadilah ini dia seorang wanita yang jelius, pandai gaul, baik dengan pemerintah, dengan tokoh, dengan cendekiawan, dengan hartawan, sehingga beliau dapat membuat yayasan Hikmah Fadilah. Saya melihat mobil-mobil beberapa buah di Medan, yayasan Hikmah Fadilah. Jadi ada mobil-mobil, ada 6, 7, 8 yayasan Fadilah. Jadi beliau telah mengadakan sekolah SMP, kemudian perguruan tinggi. Jadi murid-muridnya sudah ada ribuan. Jadi beliau alhamdulillah bergabung dengan Tauhid Tasawuf, sehingga sudah ada yaitu di Medan perwakilan P2T Tauhid Tasawuf Sumatera Utara. Makanya Bu Hikmah Fadilah ini mau bergabung. Itu pada awal saya ke Medan. Saya coba-coba melantik sebagai wali Nanggro adik beliau yang bernama Fatwa. Jadi adik beliau mengatakan, saya tetap sama Bu. Kalaupun saya meninggal di kamar mandi, saya tetap dengan Abu berzikir la ilaha illallah. Tidak berapa lama makanya Fatwa ini meninggal. Jadi adik dari Pak Ibu Hikmah, maka Ibu Hikmah ini tersentuh hatinya. Gak bisa adik saya mengatakan seperti itu, lalu meninggal di kamar mandi.
Nah, makanya Ibu Hikmah Fadilah bersama dengan abangnya, yaitu Fatur Rahman. Jadi beliau siap untuk bergabung dengan Otoritas. Jadi kami di Medan baru-baru ini dibawa untuk bersilaturahmi dengan Bupati Langkat. Jadi Bupati Langkat juga sangat bagus penerimaan kami. Itu semua kebijakan daripada Ibu Hikmah Fadilah. Jadi kepengurusan seperti Ibu Fadilah ini belum ada lagi di Aceh. Ada kepengurusan saya, Bapak Ras, apa namanya? Bapak Ras. Sampai hari ini belum dapat didekati Bupati Amran. Sampai hari ini belum dapat mendekati Bupati Amran. Berapa kali diundang, baik Bapak Tuan di sini, beliau tidak mau hadir karena Pak Ras belum pandai melobi ya, seperti Ibu Hikmah. Dan begitu juga yaitu di Adia. Di Adia, makanya saya mengangkat anggota DPRK Tauhid Tasawuf Bapak Jasman. Jadi kalau masa Pak Kemal, beliau tidak dapat melobi. Tidak pernah singgah di posko Tauhid Irfani, Bapak Bupati. Dan begitu juga di Tapak Duan. Jadi tadi beliau sudah melobi. Abu, permisi saya akan mendekati Pak Darman untuk membuat silaturahmi di Adia. Mengapa terjadi seperti itu? Baik di Adia dan di Aceh Selatan. Karena ulama-ulama pesantren, tokoh-tokoh menentang Tauhid Tasawuf. Kalau di Aceh Selatan yang menentang yaitu pesantren Darussalam, menentang Tauhid Tasawuf, dan pesantren Babu Najah Diklut. Nah, ada sangat menentang. Jadi dengan demikian pemerintah juga tidak cepat-cepat untuk berteman dengan kita. Nah, karena penentang terberat abu-abu pimpinan pesantren. Jadi kalau di Adia juga ada pesantren Darul Ulum, pesantren Bustanul Huda, ada pesantren ulama menentang. Nah, jadi makanya Bupati pikir dulu, untuk berteman dengan Tauhid Tasawuf. Makanya saya berusaha. Saya membuat tempat-tempat pengajian seperti di Blang Pedi itu Irfani. Itu sudah mulai berkembang murid dan bangunannya, dan juga di Tapak Tuan, dan juga di sini. Jadi ini supaya dimaklumi, apapun yang ada di sini itu semua dari dana saya, dana sedekah orang salaman, membuat tempat ini, tempat sarang wali, timbun ini, buat balai itu, buat toko itu. Ini belum ada bantuan-bantuan dari yang lain, belum ada, baik dari pemerintah ataupun dari toko-toko. Jadi saya berkeinginan, kemana saya di hari-hari tua saya ini untuk mengorbankan ya, baik akal pikir, ilmu pengetahuan, dan juga harta. Saya telah memberikan harta, sudah miliar-miliar untuk kepentingan umat. Jadi di mana harta terdapat, karena banyak orang yang sayang pada saya. Ini sedekah Abu, ini sedekah Abu. Yang belum ada bersedekah Irfan Nusir. Para hadirin hadirat sekalian, tahukah
seperti apa yang disampaikan oleh Bupati Aceh Jaya. Apa itu ajaran tasawuf dan kesufian? Benarnya ajaran tasawuf kesufian ini untuk menciptakan manusia menjadi insan kamil. Menciptakan manusia supaya menjadi insan kamil, insan yang sempurna. Jadi insan kamil yaitu insan yang dapat berjinak-jinak dengan Allah, berjinak-jinak dekat dengan Allah. Dia bisa beribadah, dia bisa yaitu menyangkutkan hati, mencintai Allah, bisa munajat, bisa memandang Allah pada setiap saat, setiap nafas. Dan juga insan yang dapat berjinak-jinak dengan hamba Allah, dengan hamba Allah, dengan makhluk Allah. Dia berkasih sayang, maka hanya dengan manusia, dengan makhluk lain bisa dia berkasih sayang. Maka umpamanya kita dengan umat Islam saja, dengan bukan umat Islam, kita bisa berkasih sayang. Kita menciptakan apa yang disampaikan oleh Allah. Guribat alaihimud dilatu ainama tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Dijadikan kehinaan di mana kamu berada, kecuali kamu yang ada hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Makanya tasawufnya tidak membedakan apakah dia Muhammadiyah, apakah dia Perti, apakah dia NU, dan juga organisasi kepemerintahan, apakah dia Golkar, apakah dia P3, apakah dia PDI. Maknanya dia itu manusia, dia itu manusia, dia itu makhluk. Para hadirin sekalian, kalau saya ke Manado, ke Manado sering, itu banyak Kristen di Manado. Saya sering untuk menyampaikan pidato-pidato bersama dengan camat Kristen dan juga kapolsek Kristen. Dan orang Kristen sangat gembira ada tasawuf masuk ke Manado. Kan lucu, lucu. Orang Kristen sangat gembira. Sehingga untuk membuat gerbang gapura di Manado, itu surat izinnya cepat dapat. Itu yang megang urusan itu orang Kristen. Dan juga orang Kristen kadang-kadang waktu mengadakan zikir begini, dia siap untuk menegakkan teratak. Kita berzikir, dianggapnya bernyanyi. Jadi dia senang. Jadi ada orang-orang Kristen waktu saya ke Belang, di mana ada masuk Islam 2 orang. Dan ada di posko di Manado itu posko dari tasawuf, posko besar, 2 pintu kedai bertingkat. Ada gambar saya sana, gambar. Waktu bandang di Manado, naik. Jadi orang Kristen dekat itu mengatakan kepada yang punya posko, itu gambar guru kamu itu nanti kena air, tolong turunkan. Jadi berarti orang Kristen pula memperingati, supaya turunkan gambar jangan kena air. Jadi orang Kristen senang. Kenapa? Karena yang diangkat oleh tasawuf ini akhlak, akhlakul karimah, sifat-sifat nafsu yang baik, sehingga bisa menimbulkan akhlak yang baik. Jadi semua agama, baik Kristen, Hindu dan sebagainya, mereka itu yang menjadi utama bagi mereka, tujuan agama mereka itu akhlak, akhlakul karimah. Artinya mereka tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik. Kalau kita untuk mendapat akhlak karimah, samping ilmu kita pemurah, kita sabar, akhlak yang bagus,
kita dapat melihat hak orang, kelebihan orang, melupakan hak kita, kelebihan kita. Jadi akhlak yang bagus ini itu menjadi cita-cita, menjadi yaitu tujuan daripada agama-agama ini. Jadi kalau saya lihat dalam pengalaman ya, kemana-mana saya pergi, akhlak umat Islam ini sangat bobrok. Akhlak umat Islam dibanding mengkali dengan umat agama lain, agama Islam sangat jelek. Contohnya sajalah, kita tidak dapat satu. Ulama dengan ulama itu berseberangan. Bahkan itu celah-mencela, berbenturan. Saya baru ini pergi berkunjung Abu Tumin. Abu Tumin di Belangbade. Bawa jamaah 200 orang. Untuk masuk ke makam, mobil saya nggak bisa masuk. Lalu di asrama-asrama bangunan beliau itu tertulis, kami masyarakat Jumpah tetap menolak Ratib Seribe, tetap menolak MPDT masuk ke tempat ini. Bayang tak? Padahal Abu Tumin itu siapa? Murid daripada Abuya saya. Dia bisa menjadi ulama, menjadi panutan umat, ulama berkarisma karena Abuya. Jadi saya masuk oleh mereka. Saya itu artinya dicegah. Nah, bayang tuh ulama-ulama kita. Ini ulama-ulama kita. Jadi kalau MPTT ini pergi ke Klut, pergi berzikir Abi Yunaidi, makanya itu dilempar. Nah, sehingga mobil-mobil Abu Yunaidi itu apa namanya, becek-becek bukan teruntuh. Jadi bayang, itu yang mempelopori ulama-ulama yang ada di Klut. Jadi bisa dilempar, diludahi. Jadi Bupati Amran tidak mau tahu, diminta untuk penyelesaian karena dia orang Klut. Karena dia orang Klut, makanya itu dianggap enteng. Jadi itulah Bupati Aceh Selatan. Bupati ini barangkali ada camat, minta maaf. Karena camat itu jangan bicara, nanti kursi panjang. Kalau abu boleh. Jadi begitu juga di Suak. Kami di Suak, kami dilempari. Mobil banyak yang rusak. Itu dipicu oleh ulama-ulama yang ada di sana. Jadi makannya akhlak. Artinya akhlak. Hubungan silaturahmi itu ada antara ulama dengan ulama. Maka datanglah Pak Jasman pergi kepada Pak Darman untuk mengadakan hubungan silaturahmi. Entah berhasil atau tidak. Ada Pak Jasman nih? Tadi ada ya? Nah nih. Terakhir, mereka itu baik MPU Aceh membuat tausiah minta kepada gubernur dan pemerintah Aceh untuk dihentikan tasawuf dari Ratib Seribe. Itu permintaan dari MPU Aceh bersama pimpinan pesantren. Jadi untunglah gubernur sadar, dia tahu karena dia yang membuka dulu seminar internasional. Beliau Pak Nova, jadi dia dapat cepat-cepat. Jadi oleh Kejati Aceh mengundang saya, undang Bapak Indra, undang gubernur, saya meminta penjelasan. Maka saya berikan penjelasan. Akhirnya gubernur mengatakan, kalau begitu Abu, saya mengharapkan supaya diadakan dialog. Sebab ini semua rakyat saya, baik itu udah, baik itu tersapi, baik itu MPU, baik itu MPD, maka saya mengharapkan supaya diadakan dialog.
Jadi kita mengadakan dialog, dia tidak datang. Dia mengadakan dialog, tidak ada. Nah, ini lucunya. Kita mengadakan dialog, akan di Banda Aceh di Politeknik, panggil MPU pula. Dia tidak datang. Dia mengadakan, tak ada. Cuma difitnah disampaikan. Abu kami undang di MPU. Abu tidak pernah datang. Padahal tidak ada. Ada begitu. Artinya itu ulama dengan ulama bahwa akhlak itu sudah tidak bagus lagi. Dan juga pemerintah. Jadi bahwa pemerintah juga demikian. Kalau kita lihat sejarah, pemerintah yang ditangkap-tangkap adalah pemerintah Aceh. Baik gubernur, bupati ditangkap oleh KPK. Tapi kalau bupati atau gubernur lain tidak terdengar ataupun cuma sedikit. Jadi berarti akhlak baik di pemerintahan, di ulama itu sangat jelek di Aceh. Maka inilah penyebab diadakan tasawuf. Tasawuf ini untuk memperbagus akhlak supaya hati kita hadir bersama Allah, supaya hilang penyakit-penyakit nafsu yang jelek yang melengket di dalam hati. Penyakit-penyakit nafsu yang jelek yang melengket dalam hati, seperti kedengkian, seperti kesombongan, seperti buruk sangka, seperti mementingkan diri sendiri. Itu penyakit-penyakit nafsu yang melengket dalam hati. Jadi kedengkian ini penyakit yang paling berat. Kita senang melihat orang susah. Kita susah melihat orang senang. Kedengkian dan kebencian. Ini adalah bisa kita atasi dengan ajaran tasawuf. Tasawuf artinya menghadapkan hati dengan pengertian tarekat, berjalan kemauan kita supaya hudur di hadapan Allah. Dengan demikian, supaya pada diri kita ada sifat-sifat yang bagus. Dengan sifat yang bagus, dapat melakukan amal-amal yang baik. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam hati kita. Kalau baik, maka akan mendahirkan perbuatan yang baik. Kalau jelek, maka akan mendahirkan perbuatan yang jelek. Jadi, berkat kita mengamalkan hati, berzikir kepada Allah, supaya tertanam sifat baik dalam diri kita, agar dapat kita melakukan yang baik-baik. Dan juga, di samping tasawuf, diangkat ilmu kesufian, atau beda tasawuf dengan kesufian. Kalau tasawuf, tidak ada lagi sifat-sifat nafsu yang jelek. Jadi kalau kesufian, dia selalu berkumpul dengan Allah. Dengan pengertian dia tidak berpisah-pisah dengan Allah. Supaya hilang syirik dan kenipakan. Untuk menghilangkan syirik dan kenipakan dengan kesufian. Untuk menghilangkan sifat-sifat nafsu yang jelek dengan tasawuf. Inilah yaitu disampaikan oleh Al-Quran, menceritakan Muhammad itu diutus. Dalam Al-Quran dikatakan, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa kanu min qablu fi dhalalin mubin. Sungguh telah memberi kurnia oleh Allah ke atas orang-orang yang beriman. Kapan Allah memberikan kurnia kepada orang beriman? Pada ketika mengutus oleh Allah pada mereka seorang rasul. Jadi nikmat yang besar waktu Allah mengutus seorang rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu yatlu alaihim ayatihi. Rasul itu membaca, ya Rasul akan tanda-tanda keberadaan Allah. Jadi Rasul itu menyampaikan kita tanda-tanda keberadaan Allah. Bagaimana lutuf kasih sayangnya Allah. Namanya kita ini dari kecil
Allah telah mentakdirkan kita telah tidak diajarkan untuk kita artinya memek pada ibu kita, bahwa telah disediakan makanan. Kemudian Allah menciptakan pada anak itu lidah, supaya mengangkat dia, supaya enak dia untuk menelan susu. Ciptakan pula gigi, supaya mereka enak makan. Tadi itu lutuf kasih sayang Allah kepada kita, menandakan tanda keberadaan Allah. Ini tanda keberadaan Allah, menciptakan mata, telinga, kepala di atas, kaki di bawah. Kalau kaki di atas, kepala di bawah, gimana dong? Nah, payahlah kita kan, tak bisa jalan. Ini tanda-tanda keberadaan, supaya kita dapat bermakrifat dengan Allah. Siapa Allah itu yang sebenarnya? Tadi makrifat ini itu harga mati. Jadi saya baru ini datang kepala tutupan dari Bang Pidi. Abu, saya kepala tutupan dulu, saya kepala tutupan tempat Tuhan sebenarnya Senabang. Untuk apa Anda datang ke sini? Saya untuk belajar, untuk mendapatkan makrifat. Dan kedua, saya belajar bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dia juga nih, Bapak nih lupa saya. Dan begitu juga kalau di Malaysia, ada Dr. Ajijan bersama istrinya Profesor. Dia datang kepada Tuan Guru Muhammad Saleh. Kemana Tuan Guru? Dia datang. Lalu saya tanyakan, untuk apa Anda datang kepada Tuan Guru ini? Anda doktor, istri Anda profesor. Karena Tuan Guru ini yang mengajarkan saya makrifat. Yang saya mengajarkan makrifat. Nah, sehingga hati saya tersangkut dengan Allah. Terlihat saya kasih sayang Allah. Makanya lupa yang lain. Saya hanya memandang wajah Allah. Jadi makrifat itu mahal harganya. Jadi begitu. Jadi kalau pemimpin Malaysia, saya ke Malaysia, Anwar Ibrahim, mantan menteri itu Haji Razak, itu menginginkan saya terus datang ke Malaysia. Sehingga di Malaysia, kalau di sini saya payah membeli, ini saya beli punya saya berikan kepada umat jemaah. Kalau di sana mereka sudah mempersiapkan, ini posko Abu ada 5 hektar. Ini sawit, baru kami tebang. Datang saya sekali lagi, ini poskonya Abu, sudah kita buat, bagus. Jadi sekarang sedang membuat rumah Abu di Johor. Bayang, sedang membuat rumah Abu itu di Batu Pahat. Jadi karena makrifat, dia tahu makrifat itu harganya mahal. Rasulullah mengatakan syariat adalah pengamalan perkataanku, tarekat, pengamalanku, hakikat, kelakuan hatiku, makrifat modalku, modal hidupku makrifat. Jadi itulah maknanya Rasul itu diutus untuk membaca tanda-tanda keberadaan Allah, supaya kita makrifat kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, dekat kita kepada Allah, lebih dari segala-galanya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasul itu tugasnya membersihkan ia akan mereka. Jadi bersih ini ada dua. Bersih daripada sifat-sifat nafsu yang jelek. Tidak ada ketinggian. Kita hidup berkasih sayang, saling melengkapi, peduli antara satu dengan yang lain. Dan juga membersihkan daripada syirik dan nifak. Bukan saja hati kita bersih daripada sifat nafsu yang jelek, tapi roh kita juga bersih daripada syirik dan nifak. Kalau kan kita banyak tersangkut dengan alam, memikirkan alam, memikirkan asbab-asbab, itu bisa membuat syirik. Maka kita harus cepat-cepat kembali kepada Tuhan yang Maha Nah, seperti sila pertama.
dalam Pancasila kita. Jadi untuk mendapatkan Tuhan yang Maha Esa ini harus dengan mempelajari hakikat dan makrifat. Makanya tidak terlihat yang lain, diri kita tidak ada, alam ini ada, Tuhan yang Maha Esa. Karena yakin kita, segala yang mewujud ini bekas perbuatan siapa? Bekas perbuatan Tuhan yang Maha Esa. Kemauan siapa? Merdeka kita ini di atas kudrah iradah siapa? Kita ada rezeki macam ini, yaitu nikmatnya begitu banyak. Itu dari siapa? Kemauan siapa? Terus mari. Jadi itulah makna Tuhan yang Maha Esa. Jadi makna Tuhan yang Maha Esa tidak lagi kita kembalikan kepada akal pikir kita, kepada ilmu kita, kepada kepintaran kita. Jadi untuk mengembalikan kepada Tuhan yang Maha Esa, mana wujudnya dalam wujud Allah, inilah dikatakan ajaran sufi. Ajaran sufi. Jadi ini Pancasila itu adalah yang menggagas ulama-ulama sufi. Ulama-ulama sufi kita melihat selalu menyaksikan untuk bermakrifat kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu manusia adil lagi beradab. Sila yang kedua. Ini tasawuf. Ini tasawuf. Manusia adil lagi beradab. Ini tasawuf. Bagaimana supaya akhlak kita bagus? Bagaimana supaya kita dapat beradab? Makna beradab ini menjaga batas. Menjaga apa? Kita dapat menjaga batas kita dengan Allah, kita dengan orang tua, dengan sesama. Dan juga yang ketiga ataupun yang keempat, hikmah kebijakan dalam perwakilan. Jadi kerakyatan dan dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam perwakilan. Kadang-kadang anggota dewan ini yang hikmah itu dia nggak tahu apa hikmah. Dia anggota dewan pusat, kecuali anggota dewan DPRA dia tahu. Dia tahu. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam perwakilan. Hikmah itu maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apa makna hikmah? Jadi kita dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dengan makna kita harus tahu hakikat sesuatu, sifat sesuatu, keistimewaan sesuatu. Hubungan kaitan sebab dengan sebab sesuatu. Kita tahu kapan lahirnya sesuatu. Itu hikmah. Umpamanya contoh kopiah. Apa namanya? Nah, kopiah. Di mana kita letakkan kopiah? Di kepala, bukan di kaki kan? Jadi untuk bisa kita letakkan kopiah di kepala, kita harus tahu kopiah itu apa. Apa sifatnya kopiah, apa keistimewaannya kopiah. Kalau pakai kita kesemuanya, kita merasa hormat, dihormati kalau kita pakai kopiah. Kapan kita pakai waktu kopiah? Waktu kita keluar rumah. Dalam umpamanya dalam rumah atau waktu tidur pakai kopiah juga. Makanya itu hikmah. Jadi hikmah yang didasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa dan kepada manusia di badan. Tapi di negara kita tidak. Hikmah yaitu didasarkan kepada organisasi masing-masing. Organisasi masing-masing. Bagaimana supaya organisasi saya ini bisa teratas dari organisasi lain. PDI. Bagaimana supaya jadi bukan rakyatnya itu sebenarnya secara umum. Organisasi untuk mengatur negara ini. Jadi bukan benar dengan dasar Tuhan yang Maha Esa, manusia adil lagi Jadi makanya perlu, kalau kata Pak Nurdin tadi, kalaulah bisa dapat pemerintah ini semuanya adalah bersandar atau berpegang kepada ulama sufi, mungkin negara misalnya aman dan makmur.
tapi tidak bersandar kepada ulama sufi. Ulama sufi ada juga dia bersandar kepada ulama syariat. Ulama syariat ini dia mementingkan keuntungan diri, dia memperlihatkan wujud diri. Tapi kalau ulama sufi tidak, dia tidak mementingkan keuntungan diri, dia tidak mengandalkan wujud diri, dia mengandalkan wujud Allah, dia mengandalkan reda. Jadi kalau dia mengandalkan membesarkan Allah, kalau dia itu mencari reda Allah, pemerintah kita, eksekutif, legislatif ini, dan juga ulama, itu sudah selesai negara. Tidak ada lagi terjadi perang, tidak ada lagi terjadi gam, tidak lagi jadi berbunuh-bunuh. Ini bangsa Aceh, bayang tuh, berbunuh-bunuhan sesama. Jadi saya ada dengar berita, kalau Aceh ini sudah akhlaknya bagus, mungkin barangkali Aceh ini nantinya diberikan satu provinsi lagi, satu provinsi, berarti bisa Acehnya 2 provinsi. Tapi kalau kelakuan akhlaknya ataupun sifatnya atau bagaimana caranya dengan pusat tidak memberikan. Ini ada saya dengar isu. Jadi kalau sudah ada 2 provinsi, ketemu sudah bagus. Sudah ada 2 gubernur. Mungkin Aceh Selatan ini dapat jadi gubernur. Tapi kalau satu provinsi, sampai kiamat tidak dapat Aceh Selatan jadi gubernur. Kiamat, dapat jadi gubernur. Aceh Selatan, Aceh Barat. Nanti para hadirin hadirat sekalian, karena jaga saya heran, mengapa Aceh? Artinya kurang dapat jabatan-jabatan tinggi di pusat, baik sebagai Panglima ABRI, sebagai presiden atau wakil presiden. Kalau Sulawesi ada, Panglima ABRI-nya ada, Sulawesi, wakil presidennya ada, tapi di Aceh nggak ada. Begitu jadi gubernur, tidak lama ditangkap, bidang. Jadi inilah makanya supaya kita orang Aceh dengan ajaran tasawuf kesufian ada 3 syaratnya. Pertama, pandai beribadat baik. Yang kedua, bisa berakhlak baik. Ini syaratnya. Akhlak baik, bisa gaul, bisa gak? Makasih sayang. Seperti apa yang disampaikan oleh Bupati tadi Aceh Jaya. Kita bukan pamannya tasawuf. Kita pergi ke bukit-bukit, ke gunung, bukan itu, bukan ya. Kita bisa gaul kasih sayang bersama dengan siapapun juga. Akhlak yang baik. Dan yang ketiga, kita dapat beriman dengan iman yang kamil, iman yang sempurna, bisa berjinak-jinak dengan Allah dan dengan hamba-hamba Allah. Maka dari itu, oleh Habib Junaidi dengan Ibu Aida Nufus menggagas PAUD. Entah apa PAUD, saya tidak tahu dah. Saya membuat pendidikan anak. Jadi saya merelakan tempat saya ini, tanah saya ini untuk dipakai. Dan kalau perlu minta bantu beli tanah, saya akan beli lagi. Saya akan beli untuk kepentingan PAUD ini. Mama, coba Anda lobby tanah, berapa harga? Saya beli. Tidak saya beri Pak Nurdin untuk beli. Nanti Pak Nurdin bangun saja. Demi untuk kemajuan masyarakat Labuan Haji ini khususnya. Tidak usah minta pada camat, pada saya aja. Tidak usah minta pada camat, pada bupati tidak bisa minta. Berapa? Ada 150 juta, saya akan beli. Jadi karena saya menginginkan doa nantinya dari anak-anak ini, kalau saya sudah meninggal nanti dewasa, agar supaya saya ini diampunkan Allah dosa, diterima oleh Allah amal ibadah saya. Jadi demikian sajalah kepada Ibu Hikmah Fadilah. Kami sangat berterima kasih atas kedatangan Anda, atas support Anda. Kami juga mengharapkan juga kepada Ipan Nusir dan juga Pak Nurdin, kalau pergi ke Medan jangan berjalan kaki.
kita boleh berpisah badan, tapi jangan berpisah hati. Ya. Adi, untuk selanjutnya kita berzikir ya. Ada wali nangro lima sabil tau, wali nangro babarot. Nah, kita ke muka berzikir.